Momentum kelulusan menjadi langkah awal bagi para wisudawan untuk mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten kembali melahirkan lulusan terbaiknya melalui sidang senat terbuka wisuda sarjana ke-43 dan pasca sarjana ke-29. Ratusan wisudawan bersama keluarga dan sivitas akademika memenuhi prosesi wisuda dengan hikmat. Acara ini menjadi bukti komitmen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, serta siap menjawab tantangan zaman. Prosesi wisuda kali ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang memberikan orasi ilmiah serta apresiasi atas kontribusi UIN Banten dalam mendukung pembangunan daerah dan kemajuan desa. Yandri menegaskan bahwa dengan adanya kolaborasi dan program strategis seperti Desa Ekspor serta program Sehati, lulusan UIN Banten diharapkan tidak hanya berfokus menjadi pencari kerja, melainkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa sehingga potensi lokal di Provinsi Banten dapat dikelola secara optimal oleh tenaga muda berpendidikan. Tadi saya sampaikan para wisudawan yang 750 jumlah tadi, jangan hanya berpikir bagaimana mencari pekerjaan. Sebenarnya tadi PNS itu bagus, top, luar biasa. Melamar kerja itu boleh, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kita merubah mindset kita, cara berpikir kita bahwa sarjana itu tidak mesti ijazahnya itu hanya untuk melamar pekerjaan. Tapi dia bisa menghadirkan pekerjaan dalam artian merekrut tenaga kerja. Nah tadi kami tawarkan dengan Desa Ekspor itu banyak, minimal 10-15 orang bisa direkrut. BUMDes itu bisa 7-10 orang, Koperasi Desa Merah Putih bisa 7-10 orang, kemudian desa wisata bahkan bisa 100 orang rekrutmen tenaga kerja dan menghasilkan uang, ya itu luar biasa. Di samping kita memenuhi kebutuhan lokal, kita berorientasi kepada ekspor. Nah itu yang kami tawarkan dengan Sivitas Akademika UIN Banten dan para lulusannya dari 1.200 lebih desa di Banten. Saya kira itu dengan program dari kami ada program Sehati, Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi, itu dan juga ada program-program yang lain dari 12 aksi bangun desa itu kami bisa mempadu-padankan dengan Tridharma Perguruan Tinggi UIN Banten. Sementara itu, Profesor Muhammad Isyam, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam menjaga integritas diri di era digital. Rektor juga berpesan agar para lulusan dapat menjadi agen perubahan dan memberikan dukungan nyata bagi masyarakat. Muhammad Isyam menekankan pentingnya komitmen pihak kampus dalam meningkatkan kualitas lulusan terus diwujudkan melalui pengembangan keterampilan soft skill dan hard skill lewat unit pengembangan karir. Pihak rektorat juga terus memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta guna memastikan lulusan UIN Banten siap tampil di garis depan dalam menjawab tantangan dunia kerja dan pembangunan daerah. Tahun atau periode kedua ini ada 750 sarjana yang diwisuda, baik tingkat S1, S2 maupun S3. Terbanyak masih didominasi oleh Fakultas Tarbiyah. Prodi apa yang paling banyak tuh? PAI, ya PAI. Kita melalui OPT pembinaan karir ya. Dari sebelum pelaksanaan wisuda juga melakukan rangkaian kegiatan, mulai dari pelatihan sampai dengan pameran kerja. Ya. Ini dalam rangka memberikan kesempatan kepada para sarjana lulusan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk bisa mengambil peran di dalam lapangan kerja, dunia kerja, lembaga profesional yang membutuhkan. Itu sudah kita lakukan dari terutama oleh lembaga unit pengembangan karir. UIN Banten untuk tahun ini itu pada dasarnya sedang melakukan pemantapan dalam meletakkan dasar-dasar untuk internasionalisasi kampus. Salah satu yang kita lakukan itu adalah kalau IPT kita ini sudah unggul, maka prodi-prodi yang sudah
unggul kita harapkan untuk membuka kelas-kelas internasional. Selain itu, yaitu dalam konteks publikasi dan kolaborasi, kita juga sedang gencar-gencarnya ya untuk mengupayakan peningkatan ranking. Ini diharapkan betul-betul bahwa periode ini itu bisa menjadi pijakan dasar untuk pengembangan kampus menuju internasional. Tentu kita di UIN Banten ini tidak semata-mata mendidik mahasiswa dari segi intelektualnya, akademik, namun juga tentu kita sangat menekankan pada pembinaan akhlakul karimah ya. Kita mulai dari sebagian mahasiswa kita lakukan prosesnya pengasramaan ya. Kita memiliki Ma'had Al-Jamiah yang itu juga ditujukan untuk pembinaan karakter mahasiswa ya. Selain itu kita juga mendorong para mahasiswa kita untuk aktif di berbagai UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, dan banyak unit kegiatan mahasiswa yang mengarah pada pembentukan karakter juga. Itu kita dorong. Jadi intinya kita mendorong mahasiswa tidak hanya unggul secara intelektual dan akademik, namun juga kita unggul dalam segi akhlakul karimah dan karakternya begitu. Kami berpesan kepada para mahasiswa yang sudah diwisuda supaya tetap melanjutkan pengabdian kepada masyarakatnya, tetap berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan ya, baik nanti keilmuan yang berkontribusi berdampak pada masyarakat sekitarnya, kemudian juga berdampak kepada masyarakat secara luas, khususnya juga bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya dari internal kampus, dukungan dan harapan juga datang dari Ikatan Keluarga Alumni atau IKA UIN Banten. Keberadaan alumni dinilai memiliki peran strategis dalam membangun jaringan workforce dan membantu para lulusan baru untuk beradaptasi di dunia kerja dengan memegang teguh nilai-nilai dasar agama. Tentunya sangat gembira dengan wisuda yang kesekian kalinya ya, dari beberapa rangkaian wisuda setiap tahun. Ini menambah proses kaderisasi di tingkatan alumni tentunya, yang kemudian masa alumni ini bukan akhir dari sebuah perjuangan proses pendidikan. Ada proses lain yang menunggu, yaitu proses pengabdian di masyarakat. Nah, nilai-nilai keilmuan ini yang menjadi fondasi bagaimana kiprah alumni yang punya basic atau punya dasar ilmu pengetahuan dari kampus UIN SMH Banten ini bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat dari berbagai latar belakang tentunya. Sejauh ini Ikatan Alumni memang masih tahap konsolidasi kelembagaan. Tapi di luar itu memang kita sebagai pengurus sudah banyak menyiapkan hal-hal di mana setiap alumni baru bisa mengeksplorasi kemampuan, lalu kemudian menjembatani sebagai bentuk pengabdian, baik itu di dunia pekerjaan atau di dunia pengetahuan. Karena UIN ini sendiri, terutama di UIN Banten ini, tidak semata-mata masuk di aspek dunia pekerjaan, malah kebanyakan masuk di wilayah pengabdian, misalkan jadi kiai, jadi ustadz di tengah masyarakat. Kalau kata Pak Menteri tadi jadi CEO katanya. Itu banyak di sana. Jadi nilai-nilai dasar pengetahuan tentang keagamaannya harus lebih dominan ketimbang nilai-nilai profesionalisme dalam konteks core-nya gitu, core kemampuan individunya. Suasana haru dan bangga turut dirasakan oleh wisudawan terbaik yang berhasil menyelesaikan studinya dengan prestasi membanggakan. Keberhasilan ini menjadi bukti dedikasi dan kerja keras selama menuntut ilmu di bangku kuliah. Kesan dan pesan saya meraih wisudawan terbaik, pastinya saya sangat bangga, bersyukur, dan senang gitu. Tetapi juga mungkin ada beban moral di pundak saya tentunya, karena mungkin di depan sana ada ekspektasi atau harapan dari orang-orang sekitar saya. Kemudian untuk pesan untuk mahasiswa di luar sana, untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa akhir, teruslah berjuang, nikmati prosesnya, dan jangan pernah berpikir kalau kuliah itu sulit, kalau kalian itu salah jurusan, jangan pernah berpikir begitu, karena
semua ilmu yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya ke depannya. Gitu. Melalui wisuda sarjana ke-43 pasca sarjana ke-29 ini, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berharap para alumni mampu menjaga nama baik alma mater serta memberikan kontribusi positif bagi nusa, bangsa, dan agama.